Halo teman-teman semua. Minggu ini kita ada di pertemuan yang keenam dan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam satu pertemuan kita akan ada 2 topik. Nah, tapi di topik yang keenam ini kita memang khusus membahas mengenai reading session. Ya, jadi kita khusus membahas reading session. Sebenarnya pertemuan ini saya juga akan mencoba mengecek sampai di mana kemampuan teman-teman dalam membaca sebuah teks. Jadi bisa saya akan lihat dari pronounce-nya gitu ya. Bisa saya lihat dari kemampuan teman-teman sudah punya berapa banyak kosakata ya, karena kan vocabulary itu juga erat sekali kaitannya dengan reading session. Oke, kita next ke slide berikutnya ya teman-teman ya. Oke, apa sih yang biasanya itu sering dipertanyakan dalam reading session? Jadi setelah teman-teman baca sebuah teks gitu ya, kan biasanya kalau reading itu ya pasti teman-teman membaca. Nah, setelah teman-teman membaca itu kira-kira apa sih gitu yang akan maksudnya tolak ukurnya itu apa kalau dikatakan teman-teman itu mengerti? Apa tolak ukurnya sehingga teman-teman dikatakan mengerti tentang sebuah teks, tentang sebuah bacaan gitu ya. Nah, tolak ukurnya biasanya adalah ketika teman-teman ditanyakan ditanya dan kemudian teman-teman bisa menjelaskan apa isi dari teks tersebut, maka itu bisa dikatakan sebuah indikator kalau teman-teman berarti sudah memahami teks tersebut. Berarti teman-teman sudah menguasai yang namanya reading comprehension ini. Nah, untuk membuat sebuah kesimpulan gitu ya, untuk membuat kesimpulan dari sebuah teks ya, untuk membuat apa ya, membuat kesimpulan, memberikan ide dari satu teks yang setelah kita baca itu kan kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya gitu ya. Pokoknya, intinya yang akan diutarakan dari sebuah teks tersebut. So, purpose-nya gitu ya dari reading session ini teman-teman bisa mendapatkan ide, bisa bisa mendapatkan ide dari wacana dari teks. Teman-teman bisa menangkap apa yang ingin disampaikan sama penulis dalam teks tersebut. So, jadi teman-teman di sini akan saya sedikit gitu ya bisa dibilang memberikan tips dan tricks atau untuk how to get the idea from the text. Gimana sih caranya supaya teman-teman itu bisa dapat idenya, bisa dapat intinya, bisa dapat rangkumannya dari teks yang teman-teman baca. Gimana caranya? Oke, let's move to the uh, ya, oke, ini. Gimana caranya? Oke, for the first read. Ya, gimana caranya supaya kita bisa dapat ide dari teks yang kita baca? Yang pertama jelas read. Yang pertama jelas adalah membaca, baca gitu ya teman-teman ibaratnya. Nah, terus akan sangat wajar sekali ketika teman-teman yang mother tongue-nya, yang mother language-nya itu bukan bahasa Inggris gitu ya. Kita kan mother tongue-nya gitu ya atau bahasa ibunya kita ini bukan bahasa Inggris, teman-teman. Jadi sangat wajar sekali kalau misalnya teman-teman ketika membaca sebuah teks itu teman-teman nggak ngerti gitu ya. Aduh, saya belum mengerti, saya belum paham. Itu sangat-sangat wajar, teman-teman. Atau bahkan ketika teman-teman setelah membaca, maka teman-teman akan bilang selain nggak ngerti gitu ya, aduh ini banyak banget kata-kata yang saya nggak paham, yang saya baru dengar saat itu juga, saya baru baca saat itu juga. Sangat-sangat wajar teman-teman, karena bahasa ibu kita itu bukan bahasa Inggris, jadi sangat-sangat wajar. So, di bagian read ini tentunya membaca. Ketika teman-teman ingin mendapatkan ide dari sebuah teks yang teman-teman baca, maka membacanya itu tidak cukup satu bacaan saja. Tidak cukup satu bacaan yang hanya satu duduk 5 menit selesai. Itu pastinya tidak cukup, teman-teman.
ya. Karena saya pun terkadang ketika banyak vocab-vocab yang baru, maka butuh waktu, butuh spend waktu juga yang lebih dari satu kali untuk membaca sebuah teks. Jadi baca, baca, baca gitu ya. Kalau dari saya bisa nih teman-teman 3 kali itu masih boleh banget ya. Baca, baca, baca. Baca dulu teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah find the difficult word. Ini yang penting lagi teman-teman. Find difficult word. Cari teman-teman, cari. Silahkan cari kata-kata yang sulit dalam teks tersebut. Cari kata-kata yang sulit, kata-kata yang baru teman-teman temui, kata-kata yang memang kata-kata khusus gitu ya, yang ada di dalam teks tersebut. Setelah cari, setelah teman-teman tentukan, boleh sekali bahkan diharuskan teman-teman mencarikan arti kata itu yang sulit itu ke dalam bahasa Indonesia dengan bantuan kamus. Boleh sekali teman-teman. Boleh sekali. Tapi yang saya ingatkan di dalam teman-teman ketika teman-teman membaca ya teman-teman, ketika teman-teman membaca sebuah teks, pesan saya adalah tidak mengartikan kata-kata dan tidak mengartikan keseluruhan dalam teks tersebut. Karena teman-teman itu hanya membingungkan teman-teman semata. Jadi ketika teman-teman baca sebuah teks, tolong jangan diartikan keseluruhannya itu dengan mengartikan kata per kata. Tidak ya teman-teman, itu bukan win-win solution, yang ada teman-teman tambah bingung. Cukup dengan bantuan apa saja sih kata-kata yang susah. Karena teman-teman memahami sebuah teks itu berarti kita juga terjun ke dalam teks itu, kita tentukan teks itu teks apa, kita tentukan bidang teks itu bidang apa, maka nanti kita akan mencobanya dengan apa ya, bisa dikatakan mix and match dengan si teks tersebut, bukan yang dengan word by word itu diartikan satu persatu, bukan begitu caranya ya teman-teman, tapi kita bisa mix and match ya. Nah, kemudian nih get information from the text. Silahkan gali informasi yang ada di dalam si teks tersebut, teman-teman. Ya, jadi gali informasi itu misalnya seperti gimana, Miss? Bisa dengan teks ini teks apa bentuknya? Apa itu bentuk naratif? Apa itu bentuk deskriptif? Apa itu bentuk teks explanation? Kemudian bidang dari teks ini apa? Apakah bidang bahasa? Apakah bidang ekonomi? Apakah bidang sejarah? Itu. Karena ini nanti akan relate dengan si kita menemukan kata yang susah. Oh iya, ternyata ini teks ini. Nanti kita akan menggabung-gabungkan sampai akhirnya kita dapat idea, kita dapat inti dari teks tersebut, sebenarnya teks ini berbicara tentang apa. Ya, bukan dengan mengartikan satu persatu, teman-teman. Next. Nah, ini misalnya saya punya si teks ini. Ada teks ya, ini teman-teman, teks ini saya ambil dari sebuah jurnal yang link PDF jurnalnya saya share pastinya minggu ini. Di minggu ini pastinya saya share. Ini adalah teksnya. Classifying, identifying object from image or video has widely studied machine learning bla bla bla. Nah, dari kata ini teman-teman, kita cari mana kata yang menurut teman-teman susah. Ya, kita cari mana kata-kata yang menurut teman-teman susah. Kemudian setelah itu tentukan apa aja nih, ini teks apa, ini teks bidang apa gitu ya. Nanti baru kita coba mix and match semuanya ya. Itu teman-teman intinya itu. Jadi teman-teman baca ya, cari kata yang susah, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang teks tersebut, kemudian kita mix and match-kan semuanya, nanti akan jadi sebuah idea, sebuah ide, sebuah pokok, sebuah inti dari teks yang telah kita baca. Nanti kita akan berlanjut di sesi yang kedua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu dari saya. Terima kasih. Kita ketemu di next video di topik yang selanjutnya bersambungan dari ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.